Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 199 dengan tema pertobatan. Firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 4 yang berbunyi, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudara, kalimat ini diucapkan Yohanes Pembaptis sebagai persiapan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kata pertama adalah bertobatlah. Ternyata pertobatan bukan hanya di mulut saja, tetapi harus ada buah yang menyatakan pertobatan itu. Buah itu dalam bentuk perubahan hidup dan dimulai dari perubahan pikiran, metanoia, Roma 12 ayat 2. Setiap orang yang menabur dalam pikiran menuai perbuatan. Yang menabur dalam perbuatan menuai kebiasaan. Yang menabur dalam kebiasaan menuai masa depan. Pertobatan tanpa buah bukanlah pertobatan sejati. Itu sama saja dengan penyesalan. Apa beda air hidup Yudas dengan Petrus? Mereka berdua jatuh dalam dosa yang sama. Yudas mengkhianati Yesus, sedangkan Petrus menyangkali Yesus. Di akhir hidupnya Yudas hanya menyesal dan bunuh diri, sedangkan Petrus menyesal, menangis dan bertobat ketika bertemu Yesus yang sudah bangkit. Akhirnya Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan di antara orang-orang Yahudi yang tahu hukum Taurat. Mengapa Yohanes memberitakan firman di tengah-tengah orang yang tahu firman? Dan isi khotbahnya tentang pertobatan. Karena orang Yahudi itu tahu firman tetapi tidak melakukannya. Yohanes dengan tegas menegur mereka supaya bertobat. Teguran pertama adalah bukan karena faktor keturunan seorang dikatakan bertobat. Mengapa? Karena waktu itu orang Yahudi bangga akan etnisnya yang termasuk bangsa pilihan keturunan Abraham. Hal itu mengakibatkan mereka lupa akan buah pertobatan. Orang yang tidak berbuah dalam pertobatan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Ini menyatakan akibat pertobatan yang tidak benar. Untuk ikut Kristus tidak boleh hanya mengaku di mulut saja, tetapi harus dinyatakan dan dirasakan serta dilihat oleh orang banyak lewat perkataan dan tindakan. Jika tidak, mereka akan terbuang dan binasa. Bagaimana caranya mengalami perubahan pikiran atau metanoia? Isilah pikiranmu setiap hari dengan firman Tuhan dan berkomunikasi terus dengan Kristus di pagi hari. Semakin banyak pola pikiranmu dipenuhi firman, maka kecenderungan tindakan dan perkataanmu akan sejalan dengan isi pikiran tersebut. Ini harus dilakukan setiap hari dan terus-menerus sampai kita bertemu dengan Kristus. Setelah bertobat, siapkan dirimu untuk dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Anda akan diampuni dosa-dosamu dan menikmati persekutuan yang indah dengan Kristus. Mari kita berjuang terus setiap hari untuk mencapai metanoia, perubahan pikiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peringatanmu. Pertama kali kami harus bertobat, mengubah sikap kami, terutama pikiran kami, supaya kami melahirkan tindakan dan perkataan yang bertobat. Tuhan, tolong kami, bimbing kami untuk sungguh-sungguh serupa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.